Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan para pejuang kehidupan? Kali ini saya akan berbicara tentang surat Al-Qiyamah, di mana surat ini adalah salah satu surat yang saya sukai karena surat ini benar-benar mengguncang jiwa dan membalikkan semua logika. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. La uqsimu biyaumil qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. Apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirina 'ala an nusawwiya bananah. Bahkan kami mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Fa idza bariqal basar. Maka apabila mata terbelalak ketakutan, Wa khasafal qamar. dan bulan pun telah hilang cahayanya, Wa jumi'ash syamsu wal qamar. lalu matahari dan bulan dikumpulkan, Yaqulul insanu yawma idzin aynal mafar. pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Kalla la wazar. Tidak, tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yawma idzinil mustaqar. Hanya kepada Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adhirah. Dan meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaannya itu. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ. dan mengabaikan kehidupan akhirat. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri, إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ. memandang Tuhannya. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ. Dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. Mereka yakin bahwa akan ditimpakan kepadanya malapetaka yang sangat dahsyat. كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِي. Tidak, apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan, وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ. dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkan?
وظن أنه الفراق Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. والتفت الساق بالساق Dan bertaut betis kiri dengan betis kanan. إلى ربك يومئذ المساق Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau. فلا صدق ولا صلى Karena dia dahulu tidak mau membenarkan Al-Quran dan Rasul, dan tidak mau melaksanakan sholat. ولكن كذب وتولى Tetapi justru dia mendustakan Rasul, dan berpaling dari kebenaran. ثم ذهب إلى أهله يتمطى Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan sombong. أولى لك فأولى Celakalah kamu, maka celakalah. ثم أولى لك فأولى Sekali lagi, celakalah kamu manusia, maka celakalah. أيحسب الإنسان أن يترك سدى Apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? ألم يك نطفة من مني يمنى Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? ثم كان علقة فخلق فسوى Kemudian mani itu menjadi sesuatu yang melekat. Lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى Lalu dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Bukankah Allah yang berbuat demikian berkuasa pula menghidupkan orang mati? Surat ini berbicara tentang hari kiamat dan bagaimana Allah mempertanyakan tanggung jawab manusia dalam kehidupan ini. Surat ini dimulai dengan Allah bersumpah tentang hari kiamat, dan Allah bertanya kepada manusia, bagaimana tentang apa itu hari kiamat. Dalam surat ini dikatakan bahwa manusia bertanya, bagaimana kelak pada hari kiamat Allah menyusun kembali tulang belulang yang telah hancur. Dan pertanyaan itu dijawab dengan Allah bahwa jangankan menyusun tulang belulang yang telah hancur menjadi tubuh kembali, bahkan Allah mampu menyusun jari jemarinya dengan sangat sempurna. Kalimat ini menarik menurut saya, karena kalau hanya menyusun tulang belulang yang telah hancur dan menjadi tubuh kembali, itu artinya apa yang telah disusun itu belum tentu itu adalah diri kita, walaupun wajah dan fisiknya sama. Namun dalam surat tersebut Allah berkata bahwa Allah mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sangat sempurna. Artinya apa? Artinya Allah mampu menyusun tulang belulang tersebut menjadi tubuh yang sempurna dan disertai dengan sidik jarinya dengan sangat sempurna sebagaimana awal manusia tersebut hidup di dunia fana ini.
Artinya bahwa kelak di hari kiamat nanti Allah benar-benar membangkitkan kalian, benar-benar menyusun kembali tulang belulang kalian yang telah hancur, dan menyusun kembali tubuh kalian, dan bahkan identitas kalian disusun dengan sangat sempurna sampai detail sidik jari kalian. Ini sebuah pernyataan yang sangat detail, yang mana manusia tidak akan mampu lagi membantahnya. Dalam surat Al-Mulk ini Allah menjelaskan proses kiamat, mulai dari kiamat besar dan flashback ke kiamat kecil, yaitu proses kematian. Bahwa kiamat besar yaitu ketika bulan sudah kehilangan cahayanya, dan matahari dan bulan bertemu. Dan Allah flashback pada proses kiamat kecil, yaitu proses kematian seseorang. Bahwa ingatlah ketika nyawamu dicabut dan nyawa telah mencapai kerongkongan, maka ketika itulah tersibak semua apa yang tidak bisa kalian lihat. Kalian akan melihat dan menyadari bahwa ternyata kehidupan dunia ini adalah permainan. Bahwa selama ini kita sedang bermain-main. Mungkin kalian akan bertanya, apa iya saat ini kita sedang bermain-main? Dan teknologi saat ini telah menjawabnya dengan teknologi metaverse. Dan kelak teknologi metaverse, ketika kalian sudah masuk ke dalamnya dan kalian terbiasa masuk ke dalam, kalian akan tidak menyadari bahwa kalian sedang berada di metaverse. Demikian halnya kehidupan ini, bahwa kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam dunia game, kita hidup dalam dunia yang senda gurau, dan kita hidup dalam dunia yang bukan sesungguhnya, dunia yang fana. Maka ketika nyawa itu sudah ditarik dan telah sampai pada kerongkongan dan semua kenyataan telah disibakan, maka saat itulah manusia menyadari bahwa sesungguhnya semua ini adalah permainan. Dan ketika itulah buat manusia-manusia yang zalim, yang penuh dengan kemaksiatan, akan menyadari bahwa saya terlambat dan saya menyesal. Namun semua penyesalan sudah tidak ada artinya, karena nyawa kalian sudah di kerongkongan. Bahwa sakaratul maut sedang kalian alami. Dan di sana juga dijelaskan bagaimana pedihnya proses sakaratul maut tersebut. Sampai-sampai saking sakitnya manusia itu kejang, dan sampai-sampai betis kanan dan betis kiri bertaut. Di ayat berikutnya Allah mengajarkan pada kita untuk apa?
untuk flashback lagi, mundur ke belakang tentang sebelum proses kiamat kecil itu terjadi. Bahwa Allah mengatakan, sebelum kalian menyesali, sebelum nyawa kalian berada di kerongkongan, sesungguhnya Allah telah memberikan petunjuk berupa Al-Quran yang seharusnya kalian baca dengan baik. Berapa banyak dari kita ini membaca Al-Quran dengan sangat cepat. Kita beribadah seperti tidak ada nyawanya. Kita beribadah hanya mengejar rutinitasnya. Kita baca Quran dengan sangat cepat. Padahal Nabi Muhammad sendiri dilarang untuk membaca cepat. Hai Muhammad, janganlah kamu cepat-cepat dalam membaca Quran hanya untuk cepat menguasainya. Ini menarik. Dikatakan oleh Allah, bukankah kami yang menanamkan Quran itu di dalam dadamu? Dua kalimat ini sangat menarik. Bahwa Allah menanamkan Quran ke dalam dadanya Nabi Muhammad, bukan ke dalam kepalanya Nabi Muhammad. Artinya Quran itu bukan hanya sekedar untuk dibaca dan dihafal, tapi harus masuk ke dalam jiwa, ke dalam hati, ke dalam dada. Maka tidak cukup kita hanya membaca Quran saja, tapi kita perlu membaca terjemahannya dan memikirkan, merenungi untuk dapat pemahaman yang detail tentang Quran tersebut. Bahwa Quran itu perlu dijiwai sehingga kita dapat hidup berpedoman pada Al-Quran. Setelah itu Allah bertanya pada kita, mempertanyakan tentang tanggung jawab kita, bahwa kenapa kita tidak sholat, sedangkan sholat adalah sebuah tugas yang diberikan oleh Allah pada kita, yang tentunya semua itu bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Bahwa sholat itu juga kita membaca doa dan membaca Al-Quran. Namun kenapa kamu dalam sholat itu baca Quran dengan sangat cepat, sehingga Quran itu tidak meresap dalam jiwa kamu? Bahwa Quran itu tidak berdampak dalam kehidupan kamu. Bahwa kita sholat, tapi setelah sholat kita tetap menjolimi orang lain. Bahwa kita sholat, setelah kita sholat kita tetap tidak peduli pada orang lain. Ini penting untuk kita pahami bahwa surat Al-Qiyamah ini benar-benar mengguncang jiwa kita dan membalikan semua logika kita yang ada. Surat Al-Qiyamah telah menyindir kita tentang rutinitas kita dalam beribadah. Kita sholat tapi tidak mengerti apa sholatnya. Kita sholat seperti orang yang mabuk. Kita sholat seperti orang yang tidak berpikiran. Maka
renungkan kembali surat Al-Qiyamah ini dan renungkan kembali tentang hidup kita ini. Semoga kita dapat menjalani hidup dengan tenang, dengan berani, dan dengan penuh tanggung jawab, sehingga kita dapat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jiwa yang mutmainnah. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.